Hai grup 1, buat kalian yang memilih kartu The Star, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini, energi yang terlihat ya. Ada Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo, ada Pisces, ada Scorpio. Kemudian aku di sini juga melihat ada Leo. Aries cukup kuat ya. Kemudian Aquarius, Capricorn, Pisces dan Leo cukup kuat. Kemudian aku juga melihat Libra ya. Itu kira-kira yang terlihat di sini ya energinya. Oke, grup 1 yang memilih kartu The Star. Kalau aku lihat di sini, jika pertanyaan kalian ini tentang hubungan gitu ya, romance atau bukan, tapi tentang hubungan gitu ya misalkan, aku melihat ke depannya ini kalian masih ada komunikasi. Kalau pertanyaan kalian apakah masih akan berlanjut? Iya, ini masih akan berlanjut dan kedepannya ada komunikasi yang sulit dibendung gitu loh. Walaupun awalnya satu sama lain itu sama-sama menyembunyikan perasaannya, menahan untuk tidak melakukan inisiatif terlebih dahulu gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti akan ada komunikasi juga di antara kalian gitu ya. Kebanyakan sih ini tentang romance ya. Kalau yang ditanya ini tentang hubungan gitu ya. Kebanyakannya hubungan romance gitu kalau aku lihat ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, hubungan ini sebenarnya punya potensi besar, panjang, cukup panjang gitu loh jalannya. Bisa jadi kalian itu tipikal hubungan yang akhirnya bersama, walaupun banyak sekali drama dalam hubungan itu, on off, up and down gitu. Aku melihat ada potensi ke arah komitmen yang cukup stabil atau hubungan yang cukup resmi gitu ya, official gitu. Potensinya ada di situ. Aku melihat cukup besar ya, karena aku melihat hubungan ini juga panjang gitu. Cuman seperti yang aku bilang gitu, ini adalah tipikal hubungan yang bisa banget untuk bersama ya, kemungkinannya bersama, panjang, terus terikat, tetapi banyak sekali drama atau cobaan di antara kalian, terutama masalah menghadapi karakter satu sama lain. Apalagi di sini ada The Emperor, ada High Priestess gitu loh. Aku melihat di sini kalian itu punya sisi keras yang bisa banget bertubrukan gitu ya. Tetapi kalian juga punya sisi bisa saling mengikat gitu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi gimana ya, kalau terlihat dari kartu The Emperor sama High Priestess ini sebenarnya ada sisi di mana kalian itu bisa beda gitu dalam melihat sesuatu, dalam menanggapi sesuatu atau menyelesaikan sesuatu gitu loh ya, atau melihat sebuah solusi itu bisa berbeda gitu. Nah, itu yang bisa menjadi masalah di antara kalian dalam hubungan kalian gitu. Yaitu cobaannya sih, tetapi aku melihat di sini ada salah satu pihak yang cenderung mengikat gitu sehingga hubungan ini bisa berlangsung panjang gitu sih kalau aku lihat ya. Kayak gitu. Oke, jadi ke depan masih ada komunikasi, ini jelas gitu ya. Kemudian aku juga melihat di sini ini tipikal hubungan yang setidaknya salah satu di antara kalian gitu ya, ada yang tidak pernah lelah untuk belajar dari masalah-masalah sih. Bisa aja kalian mengulang masalah yang sama, kesalahan yang sama, atau masalah hubungan yang terjadi terus-terusan, polanya sama, itu bisa gitu. Tetapi aku melihat ada pihak yang kayaknya tuh nggak menyerah untuk terus mencoba dan belajar atau mencoba memperbaiki dan mempertahankan hubungan itu. Jadi hubungan ini bisa berlangsung terus walaupun cukup melelahkan untuk mempertahankan hubungan ini tidak putus gitu. Kalau aku lihat ya, seandainya ini ke arah komitmen yang resmi itu gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi aku melihat di dua kartu ini ada The Emperor sama High Priestess. Ini sebenarnya gambaran karakter kalian berdua gitu ya, dimana sebenarnya kuncinya adalah saling memberikan kebebasan gitu ya. Kemudian aku melihat ya komunikasi kedepannya akan datang untuk memperbaiki situasi di antara kalian, untuk membicarakan situasi di antara kalian gitu ya. Kemudian aku melihat di kartu sukses ini sebenarnya sama di sini kan ada The Death gitu ya. Kayak ini cukup berat ya memang hubungan ini gitu. Tetapi seperti yang aku bilang, ada yang cenderung terus mau belajar dan kayak nggak pernah mau menyerah gitu loh untuk hubungan ini gitu ya. Sehingga ya
hubungan ini bisa berlangsung terus, dan itu mungkin bisa dibilang ya cukup sukses lah ya. Cuman masalahnya gini, kita kan gak hanya fokus mempertahankan hubungan, tapi kita juga memikirkan hubungan itu jalannya gimana sih, nyaman gak buat semuanya gitu kan. Gak mungkin dong dalam 1 minggu berantem terus, kan capek ya kayak gitu. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles sama Prince of Pentacles. Iya, jadi aku melihat sih sebenarnya walaupun prosesnya ini agak lama gitu ya, tapi aku melihat kalian itu sebenarnya saling memanifestasikan. Makanya aku melihat hubungan kalian itu bisa terus tumbuh. Mungkin terkadang cenderung melambat ya progresnya, ya prosesnya lama, kayaknya pertumbuhannya melambat gitu ya. Tapi aku melihat di sini itu terus berlangsung, berjalan terus gitu. Jadi ya berlanjut terus lah, berlanjut terus lah intinya. Jadi tumbuh terus sebenarnya, walaupun terkadang bisa terhambat lama gitu. Tetapi aku melihat ini kayak investasi yang terkadang mungkin ini tidak terlalu menguntungkan atau keuntungannya kecil gitu ya. Cuman dia tidak sampai gulung tikar juga, nggak sampai bangkrut gitu. Jadi ya bisa terus berlangsung lah ya, kayak gitu, oke? Ya, aku bacakan pesan dari kartu Freedom ini ya. Ekspresikan kreativitas dan penuhi panggilan jiwa, wujudkan damai, bahagia, dan gairah dalam hidup. Mengambilnya dari seseorang membuatnya mati, memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan. Nah, seperti yang aku bilang, mungkin salah satu pihak di sini ada yang berusaha controlling, tetapi yang controlling itu mungkin juga dia nggak bisa dikontrol gitu loh. Jadi intinya kunci dalam hubungan ini, kalian itu kayak perlu diberikan kebebasan gitu. Walaupun terkadang mungkin ada ujian dalam hal kecurigaan gitu ya. Mungkin karena ya balik lagi, yang satu the emperor gitu ya, yang satu kelihatannya kayaknya cukup player, atau oke lah nggak player, tapi kayaknya bukan tidak mungkin mereka itu bisa punya banyak teman deket lah ya di luar sana gitu. Nggak harus player sih gitu. Tapi yang satu High Priestess nih, diam-diam tapi bukan tidak mungkin juga ini menghanyutkan gitu. Jadi aku melihat sih sebenarnya satu sama lain itu bisa saling cemburu, itu iya gitu. Ada ujian kayak gitu. Cuman satu sama lain itu sebenarnya sama-sama butuh kebebasan juga. Jadi kuncinya itu di sini. Keberanian untuk memberikan ruang kebebasan itu sih ya. Intinya ya itu tadi, mengambilnya dari seseorang membuatnya mati, memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan. Jadi mengambil kebebasan ini dari siapapun itu gitu ya. Ya itu hanya menyakitkan gitu. Maksudnya bahasanya di sini sih kayak membuat orang itu mati gitu ya. Tapi lebih tepatnya kalau aku lihat di sini ya, hubungan itu juga jadinya menyakitkan dan akhirnya malah akan terlepas kalau aku lihat gitu. Walaupun nanti bisa nyambung lagi sih, karena ada yang melakukan inisiatif untuk menyambung lagi gitu ya. Tapi kan ya diperhatikan lah ya, maksudnya nggak harus banyak konflik gitulah ya. Kayak gitu, oke? Kemudian di sini loh, memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan. Jadi yang penting sih kebebasan yang bertanggung jawab loh ya. Karena sebenarnya kuncinya kenyamanan itu sih yang membuat kalian itu terus terikat. Gimana ya? Kenyamanan itu sih yang membuat kalian itu bisa terkunci gitu. Gimana sih kalau kita sudah nyaman di satu tempat, kayaknya kita maunya di situ terus kayak gitu kan. Oke, kemudian kita baca pesan dari ini ya, Fix It. Healing time, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka. Nah, makanya itu aku lihat di sini ada potensi ke depannya kalian bertemu lagi, kalian berkomunikasi dan memperbaiki itu, sekaligus healing, membantu healing satu sama lain. Maksudnya berusaha saling memaafkan gitu ya, membuka diri kayak gitu terhadap satu sama lain gitu ya maksudnya, dan healing hubungan itu juga gitu ya, menyembuhkan hubungan itu juga. Aku bacakan pesan selanjutnya. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Ya, intinya gitu sih. Jadi, mungkin di sini ada yang berusaha dan belajar untuk tidak controlling juga kali ya. Oke.
aku bacakan pesan dari kartu ini. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Jadi aku melihat akhirnya kalian memilih untuk bersama sih, karena kalian merasa kalau nggak bersama kok lebih menyakitkan ya. Jadi kayaknya kalian lebih memilih untuk berdamai dengan kemungkinan konflik yang ada di antara kalian karena karakter kalian gitu. Yang penting tetap bersama. Kayaknya kecenderungan memilih kayak gitu ya. Kemudian kalau ini pertanyaannya itu bukan soal romance ya. Misalkan soal ya pilihan di luar itu ya, untuk karir, pekerjaan atau yang lainnya di luar romance, aku melihat ini itu sebenarnya bisa menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang panjang sih yang akan kalian lakukan. Jadi di Seven of Pentacles sama Prince of Pentacles ini kelihatannya bukan sesuatu yang memberikan profit yang langsung besar gitu ya. Tetapi ini bisa memberikan profit yang cukup stabil untuk menyokong kalian. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi terkadang profit itu mungkin gak harus besar, tapi dia stabil gitu loh. Ada profit dan bisa terus memberikan hasil, intinya kayak gitu, oke? Kemudian aku bacakan pesan selanjutnya. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Jadi ini sebenarnya maksudnya sih apa ya, penerimaan ya. Jadi kayak kita menerima keadaan itu artinya kita siap untuk melangkah ke depan. Karena kalau kita selalu menyangkal realita itu, yaitu jadinya kita masih terus berkonflik sama diri sendiri, oke? Bagaimana seseorang dapat mencintai orang lain dengan tepat jika ia belum berhasil mencintai dirinya dengan benar? Oke, jadi aku melihat di sini ada yang berusaha mempertahankan sesuatu. Ya ini pertama bisa hubungan atau mungkin ya kalaupun ini di luar percintaan gitu ya. Ada sesuatu yang dipertahankan di sini. Tapi intinya apapun yang kalian pertahankan, apapun yang kalian pilih untuk pertahankan, pastikan pilihan itu tidak membuat kalian mengabaikan untuk mencintai diri kalian sendiri, mengabaikan self love itu gitu ya. Karena ya gimana kalian, maksudnya gini, karena lucu aja kita mencari-cari orang yang bisa mencintai kita, tapi kita selalu mengabaikan diri kita sendiri. Itu lucu gitu. Mungkin aja kita nggak akan pernah mendapatkan orang itu karena kita belum bisa memperlakukan diri kita dengan seperti itu gitu ya. Kalau kita mau dicintai orang, mungkin kita harus mencintai diri kita dulu deh. Jadi ya kayak gini loh ya, bagaimana seorang dapat mencintai orang lain dengan tepat jika ia belum berhasil mencintai dirinya dengan benar. Jadi intinya coba mungkin dimulai dari mencintai diri sendiri ya, dengan tepat gitu kali ya. Selanjutnya ya, selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Oke. Aku sih melihat di sini banyak pesan soal self love juga ya. Jadi intinya apapun yang kalian pilih nantinya, walaupun kalian memilih untuk stay dalam hubungan itu, memilih orang itu gitu ya, yang penting kalian tidak lupa untuk mempertahankan prinsip self love itu sih, prinsip untuk mencintai diri kalian juga dan tidak mengabaikan diri sendiri lah ya, intinya seperti itu. Jadi bukan sibuk mencari orang yang bisa mencintai kalian, dan bukan sibuk hanya berusaha mencintai orang tapi mengabaikan diri sendiri. Bukan sibuk mencintai orang lain lalu mengabaikan diri sendiri. Itu artinya tidak fair sama diri sendiri juga kan. Oke, itu aja untuk grup 1. Jangan lupa like dan share, ini kayak di YouTube ya. Tapi ini akan aku post di Instagram ya. Oke, good luck buat kalian apapun yang kalian upayakan ya. Oke, bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih kartu The Sun ya, ini adalah pembacaan untuk kalian ya, general reading untuk kalian ya. Oke grup 2, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini ada energi Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus, Scorpio, Cancer, Aries, kemudian aku juga melihat Gemini. Oke, Aries cukup kuat ya energinya di sini, lalu ada
Leo, ada Aquarius, ada Taurus, dan Scorpio tadi aku udah sebut juga ya. Di sini juga energinya cukup kuat. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Nah, kita langsung menuju ke pembacaan untuk kalian. Kira-kira kedepannya bagaimana sih? Kalau aku lihat di sini ya grup 2. Kalau pertanyaan kalian ini tentang hubungan dengan seseorang, tentang sebuah hubungan dan terutama tentang hubungan romantis gitu ya, tentang romance gitu, kebanyakan sih kayaknya tentang itu ya. Kalau aku lihat di sini, aku melihat kalian kedepannya masih akan rekonsiliasi, udah jelas. Kalian masih akan kembali. Kenapa? Karena kalian masih punya perasaan yang besar dan itu mutual. Ya, perasaan besar itu dimiliki oleh kedua belah pihak, bukan cuma satu pihak aja. Ya, di kartu Six of Cups sama Nine of Cups, keinginannya, cintanya, sayangnya, perasaannya pokoknya besar di sini kalau aku lihat. Jadi kemungkinan jelas masih akan kembali gitu ya. Di Three of Pentacles sama The Empress, jelas ini masih ada rekonsiliasi, usaha untuk memperbaiki. Nah, kalau aku lihat di sini ya grup 2, kemungkinan saat kalian kembali ini akan lebih solid sih. Jadi kalau yang aku lihat di kartu The Empress ini, setelah kalian berakhir atau putus gitu ya, kemudian rekonsiliasi, kembalinya itu nanti hubungan ini kecenderungan menguat gitu ya. Di kartu The Empress ini adalah tipikal hubungan yang ketika berpisah, ketika terjadi konflik yang cukup besar terus berpisah gitu ya, kembalinya lagi itu kecenderungan menguat dan stabil ya. Karena mereka sama-sama sadar ketika mereka berpisah itu rasanya kayak gimana itu mereka sadar dan mereka sangat belajar dalam situasi itu. Dan kalau aku lihat secara karakter juga tidak terlalu berbenturan gitu, sehingga mudah sih untuk mereka benar-benar bisa memahami situasinya dan benar-benar bisa melihat dari perspektif yang sama gitu ya. Sehingga saat kembali lagi kecenderungan itu memang kuat, stabil hubungannya. Dan kecenderungan memang membahagiakan sih. Karena tidak semua seperti itu loh ya. Karena ada juga ya hubungan yang putus nyambung, rekonsiliasi, tetapi nanti bukan tidak mungkin masih menemui banyak konflik gitu. Kalau aku lihat di sini kecenderungan kalian itu cepat belajar dari perpisahan. Sekalinya berpisah karena konflik yang cukup besar, kalian itu cukup cepat gitu loh belajarnya, sehingga saat kembali lagi benar-benar sangat mature gitu ya, sangat matang dalam membangun hubungan kalian sih, kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi ya seperti itu gitu, ya itu mungkin kembali pada karakter satu sama lain juga sih ya. Oke. Di kartu The Chariot sama ini kan kartu Scorpio ya, The Death ini, aku melihat sih sebenarnya pesannya persis banget kayak gini, aku bacakan ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang, sejauh mana itu terjaga. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini sih pesannya, setelah kalian terpisah gitu ya, kalian itu kan memang merasakan sakitnya juga lumayan dalam, tapi kalian juga fokus sama pembelajarannya gitu. Nah, kemungkinan setelah kalian memberikan ruang dan waktu itu, kalian merasakan rindu yang besar gitu, sehingga itu yang menjadi trigger ya, atau menjadi alasan kalian kembali lagi kalau aku lihat di sini gitu ya. Seperti itu sih. Dan mungkin saat kalian kembali itu kalian cenderung lebih terbuka sih. Jadi aku melihat di sini energinya cukup kooperatif untuk melakukan rekonsiliasi ya, kayak gitu. Dan aku melihat di sini hubungan kalian itu passionnya masih besar ya. Jadi kalaupun kembali lagi memang sangat passionate gitu ya. Di sini ada Ace of Wands dan ada Prince of Wands. Jadi selain punya perasaan yang sama-sama besar, passion atau gairah yang ada di antara kalian juga sama-sama besar gitu ya, masih besar gitu ya. Seperti itu. Dan seperti yang aku bilang, ini perasaan yang sama. Jadi usaha untuk memperbaiki itu juga dari kedua belah pihak gitu. Jadi ini cenderung seimbang sih menurut aku ya. Di sini kan juga energi Libra kuat ya. Jadi aku melihat sebenarnya hubungan ini potensialnya sih seimbang gitu ya. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hubungan itu, tapi relatif lebih seimbang ya. Semua hubungan pasti ada masalah lah ya. Nah, seperti yang aku bilang gitu, karena persamaan perasaan dan passion ya yang imbang itu di antara kalian sama-sama besar juga gitu ya.
itu membuat kalian tuh benar-benar terkoneksi. Sebenarnya bukan ini sih, sebenarnya spiritual connection itu gitu ya yang membuat kalian terkoneksi gitu. Cuman perasaan dan passion yang besar itu juga bener-bener entah ya, kalau aku lihat sih kayak memberikan dampak juga buat kalian gitu, bisa mudah merasakan satu sama lain. Ya mungkin karena perasaan yang sama juga kali ya, entah ya, tapi kelihatannya kayak gini sih, kalian itu terkoneksi gitu ya. Kemampuan memahami dan merasakan yang dapat menjawab kuatnya soul connection ya, karena soul connection itu sih sebenarnya. Cuman perasaan dan gairah itu juga besar sih di sini. Nah ini loh, ini yang membuat akhirnya Six of Cups gitu loh, yang membuat akhirnya kalian akan kembali terus gitu, akan kembali. Ini potensial besar banget ya, potensinya besar banget, sangat potensial sekali hubungan ini kembali. Itu ya udah kelihatan banget lah, kalau ini resonate pasti kembali ya. Oksigen, kehadirannya adalah nafas bagi yang lain, begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Jadi kalaupun kalian tidak bersama gitu, sulit bagi kalian berdua untuk menemukan pengganti satu sama lain, itu sulit. Mereka sulit menemukan pengganti kalian, kalian pun merasa kayak sulit aja menemukan pengganti mereka, sehingga kalian selalu terpanggil untuk kembali. Ya ini soul connection di antara kalian cukup kuat, dan aku melihat kayaknya kalian itu ya soulmate itu banyak sih, cuman aku melihat tuh kalian tipikal soulmate yang kalau tidak bersama itu benar-benar bisa terasa gitu loh, kekosongan dalam diri kalian, atau separuh jiwa kalian itu kayak benar-benar terasa hilang. Mungkin bisa kayak gitu kali ya. Tapi aku melihat sih kalian itu cukup kompak sih sebenarnya, relatif kompak lah di sini ya. Di sini ada kartu desire lagi ya kan, sama kayak Ace of Wands sebenarnya. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Ya, kalau aku lihat sih sebenarnya kecenderungan ini bermuara pada kebahagiaan ya. Karena awalnya mungkin kalian kayak menyelesaikan unfinished business itu. Ada urusan yang harus kalian selesaikan, maksudnya urusan yang harus kalian selesaikan itu adalah pelajaran dari semesta. Di kartu The Death ini kalian sudah mengambil pelajaran itu saat kalian terpisah gitu ya. Saat ada konflik besar gitu, kalian mengambil pelajaran dari situ, kalian sudah menyelesaikan itu urusan dengan semesta itu dalam konteks pelajaran ya, maksudnya dari hubungan atau pertemuan kalian. Di situ aku melihatnya setelah selesai dengan ini, kalian tinggal menuai karma baik ya, maksudnya isinya cenderung ke membahagiakan sih buat hubungan kalian gitu. Jadi ini kayaknya tipikal hubungan yang pernah konflik besar tapi jarang gitu, atau mungkin sekali setelah itu cenderung solid. Aku melihat tipikal hubungannya kayak gitu ya. Kemudian kita baca dari ini pesan Life as We Know It Oracle ya. Oke, jadi hubungan ini aku juga baca dari bottom of the deck. Di sini ada The Tower, Six of Pentacles, Six of Wands, Nine of Swords, sama The Lover, sama Nine of Wands. Jadi ini kayak mempertegas pembacaan sebelumnya sih, pembacaan yang ada di sini gitu, bahwa hubungan ini cenderung sukses, memang cenderung akan terpanggil untuk bersama karena kedua belah pihak itu sama-sama mau berusaha untuk meraih. Jadi ibarat energi posesif dan ambisi untuk meraih itu ada di kedua belah pihak. Jadi itu yang membuat ikatan kalian itu cukup kuat sebenarnya. Oke? Tidak berat sebelah gitu ya. Tidak hanya satu orang yang menggenggam, tapi keduanya ya. Kita bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle. Kita tidak bisa mengatur keinginan dan sikap seseorang bahkan saat ia ingin menyakiti kita. Kuatkan hati dan mental untuk tidak masuk dalam permainannya. Fokus pada hidup dan pencapaian. Mereka hanyalah kelompok yang frustasi dengan hidupnya. Tidak bisa mengatasi rasa iri yang membelenggunya. Oke, aku melihat sih di sini ada yang iri sama hubungan kalian ya. Ini kemungkinan kan jelas tentang hubungan yang dipertanyakan di sini gitu ya. Ini aku ralat ya. Hubungan ini memang membuat orang di luar sana iri. Ya nggak semua orang harus iri juga sih. Cuman aku melihat ada orang yang iri sama hubungan kalian dan mungkin berusaha melakukan intervensi pada hubungan kalian. Dan mungkin juga saat kalian sudah bersama itu masih ada yang iri dan berusaha untuk masuk ke celah-celah hubungan kalian gitu ya.
Tetapi kalau melihat kalian cukup solid kayak gini agak susah sih. Kalaupun mereka berusaha melakukan intervensi gitu, itu agak susah kalau melihat kalian sudah solid seperti ini ya gitu. Dan mungkin juga intervensi ini yang membuat kalian itu terpisah ini loh. Ini kan ada kartu The Death ya. Ini konflik besar gitu ya, transformasi besar gitu. Ini bisa juga ada andil atau kaitan dari pihak luar, oke? Dan mungkin orang itu juga kurang suka gitu dengan kebersamaan kalian. Entah ya, karena ini general reading jadi ya alasannya bisa macam-macam gitu ya. Oke, selanjutnya kita baca pesan dari kartu ini. Jika tidak bisa memahami seseorang, hargailah pilihan pribadinya ya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap, dan berbicara karena karma atau konsekuensi itu nyata. Oke. Mungkin saja ya, dulu ini kan pesannya kayaknya ada beberapa ya. Pertama ini aku melihat ada yang kurang suka gitu dengan kalian, hubungan kalian ini. Kedua, aku melihat ini itu juga bisa jadi pesan penyebab kenapa kalian nggak bersama. Kenapa kalian sempat berpisah di kartu The Death ini ya, penyebabnya. Tapi akhirnya kalian belajar dari situ, benar-benar belajar dan paham gitu loh. Mungkin sebelumnya ada yang cenderung kayak nggak terima gitu dengan pilihan pasangannya. Mungkin ya bisa jadi heran gitu, kenapa sih kok milih itu? Dan mungkin agak sulit menerima pola pasangannya, karakter pasangannya kayak gitu. Dengan cara pandangnya mungkin agak susah gitu menerima itu atau memahami itu gitu. Tapi dengan perpisahan ini akhirnya mungkin orang tersebut atau pihak tersebut jadi lebih sadar untuk lebih melonggarkan hal itulah, untuk berusaha melihat dari sudut pandang yang lainnya, memahami perasaan pasangannya, atau lebih demokratis lah istilahnya gitu ya. Kita lihat dari pesan selanjutnya. Saat kebahagiaan itu dicari, seseorang seperti tidak menemukannya, padahal kebahagiaan itu bisa datang dengan melakukan hal yang disukai, menyalurkan passion pada hal positif. Seseorang bukan hanya bahagia tapi merasa lebih hidup karena melihat kualitas dari hal yang dilakukannya. Oke. Yaitu pesannya, oke. Jadi ya begitulah. Ini pesannya sudah seperti yang tertulis di sini lah ya. Oke, itu aja kalau aku lihat di sini. Nah, kalau pertanyaan kalian itu di luar soal hubungan romantis ya, aku melihat hal ini atau sesuatu ini, atau entah ini karir atau pekerjaan atau bisnis atau pilihan apapun di luar romance gitu ya, aku melihat sih hal ini itu sebenarnya bisa membawa kalian pada kesuksesan. Memang kalian sempat menemui tantangan yang cukup besar yang benar-benar bisa menggoyahkan kalian, tetapi kalian itu benar-benar bisa naik level jauh banget setelah kalian melalui hal itu gitu. Jadi poin kalian itu banyak gitu, dan kalian bisa langsung terangkat jauh. Jadi kayak pelajaran yang sudah kalian lalui ini ya, itu bisa mempercepat potensi kalian itu naik level gitu ya. Dan hal ini memang walaupun mengguncang, sempat ada masa dimana kalian terguncang gitulah ya, atau cobaan lah ya yang kalian hadapi. Aku lihat sih hal ini bisa membawa kalian pada kesuksesan ya, karena kayak ini tuh bagian dari life purpose kalian juga. Jadi intinya ini jalan sukses kalian kalau aku lihat. Jadi kalian selalu terpanggil untuk kembali di sini gitu. Dan aku melihat kalian itu potensinya besar dari hal ini atau bidang ini. Oke, itu aja buat kalian grup 2 yang memilih kartu ini untuk kalian grup 2 yang memilih kartu The Sun ya. Good luck buat kalian, apapun yang kalian usahakan selama itu baik buat kalian ya. Bye grup 2. Hai buat kalian yang memilih grup 3 atau kartu The Moon ya. Ini adalah hasil general reading kalian ya. Ini adalah pembacaan untuk kalian. Kalau aku lihat di sini, yang berada di situasi ini energinya itu ada Leo, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kemudian aku juga melihat di sini ada Scorpio. Lalu aku melihat ada Libra. Dan ya Libra cukup kuat, ada Pisces juga.
ada Taurus, ada Leo. Leo tadi aku udah sebut ya, berarti energinya cukup kuat. Kemudian Aquarius dan Scorpio. Scorpio ini juga cukup kuat sama kayak Leo ya. Itu yang aku lihat di sini energinya. Oke. Taurus dan Capricorn lah ya. Oke. Kita langsung menuju pada hasil pembacaannya ya. Kalau aku lihat di sini ya grup 3 atau yang memilih kartu The Moon. Kebanyakan yang memilih kartu ini adalah mereka yang mempertanyakan soal hubungan dengan seseorang dan mereka sedang tidak bersama orang itu. Karena aku melihat di sini ada yearning and missing ya. Ada Nine of Swords, ada Six of Cups. Jadi terlihat sekali bahwa di sini ada yang sangat merindukan dan ingin kembali. Jadi kelihatan sangat kangen dan ingin kembali. Dan selama itu mereka terus bersedih dan gak tenang gitu. Jadi kayak orang yang sedang terjebak pada kerinduan sih kalau aku lihat di sini ya. Pada rasa rindu gitu. Ingin kembali tapi kok masih belum bisa memperbaiki keadaan atau mengubah keadaan, tapi perasaan rindu ini menyiksa kelihatannya di sini di Nine of Swords ini ya. Aku bacakan pesan dari yearning and missing ya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan, hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Kalau aku lihat di sini jelas ada orang yang merindukan di sini ya. Jadi ya, ketika mereka terpisah, aku melihat orang ini itu mungkin kalian, tapi ini kan energinya juga bisa vice versa ya, atau bahkan bisa juga mereka merasakan hal yang sama. Cuman aku melihat di sini ada orang yang lebih merasakan rindu itu dan lebih merasa tersiksa karena kerinduan itu gitu. Jadi ketika mereka terpisah, justru yang terasa kuat itu adalah kerinduan daripada kenyamanan. Apalagi di sini ada Nine of Swords gitu ya. Oke, lalu di sini ada Five of Swords ya, dan ada Page of Swords. Iya, jadi kalau aku lihat di sini banyak sekali konflik di antara kalian ya, kalau kalian bersama gitu ya. Jadi kalau kalian memilih bersama, kalian harus pastikan kalian punya banyak jawaban untuk situasi kalian, karena aku melihat di sini potensi konfliknya juga besar gitu ya. Oke, aku bacakan pesan yang ada di kartu ini. Healing time, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka gitu. Jadi jelas kalian juga perlu healing gitu ya. Dan seperti yang aku bilang, kalau mau kembali berhati-hati karena kalian itu dihadapkan pada banyak konflik di Five of Swords ini gitu. Dan ada yang menyadari hal itu juga. Tetapi gimana ya, di satu sisi mau kembali takut karena tahu konflik yang ada gitu ya. Lelah juga dengan itu, tetapi di sisi lain sulit menahan kerinduan karena masih punya keinginan yang besar untuk kembali dan bersama ya, desire-nya masih besar di situ ya. Five of Swords, Five of Wands, kemudian ada The Strength. Jadi aku melihat hubungan ini ya, kalaupun dipaksa bersama, ya itu semua terserah kalian ya. Cuman aku melihat di sini banyak sekali ya konflik yang ada gitu ya. Ini sih lebih ke arah karakter gitu ya. Jadi apa yang kalian harapkan itu tidak bisa mereka penuhi, dan apa ya, karakter mereka juga agak sulit gitu kalian terima, sehingga yang ada hanya saling menyakiti kalau menurut aku ya. Tapi semua terserah sama kalian tentunya ya. Di kartu Five of Wands sama The Strength, aku melihat ada pihak di sini yang berusaha kembali, berusaha untuk bersama lagi meskipun dia tahu realitanya ini sulit gitu. Tapi kayak dia memilih untuk menutup mata, menutup telinga, mengabaikan realita atau membantah realita. Jadi kayak denial gitu ya. Dia berusaha menyangkal itu semua karena dia hanya mau kembali gitu. Jadi semacam kayak agak membohongi diri sendiri juga sih. Karena di kartu Five of Wands sama The Strength, aku melihat di sini mereka itu berkonflik juga dengan dirinya sendiri. Jadi mereka kayak berusaha membantah atau melawan suara hati dan intuisi yang mereka terima, karena mereka mungkin dikuasai oleh desire, keinginan untuk bersama, karena kayak udah merasa tergantung ya sama orang ini, sama sosok ini, sehingga
kayak gimana ya, orang kalau udah cinta banget, merasanya cinta banget, padahal di situ bukan cuma cinta, tapi keinginannya itu besar, ya desire sih. Yang membuat orang sulit lepas itu kan sebenarnya apa ya, rasa melekat karena ada desire sih sebenarnya. Aku sih melihatnya itu bukan cinta. Bukan berarti tidak ada cinta di situ, tetapi yang membuat alasan sulit lepas, alasan merasa terikat gitu loh. Alasan merasa terikat sebegitunya dan sulit lepas itu sebenarnya lebih ke arah desire ya, obsesi atau ya ambisi gitu. Jadi kayak merasa sangat bergantung di situ, clingy gitu ya. Tapi itu bukan cinta yang menyebabkan itu. Tapi ya di sini ada cinta, aku tahu gitu. Maksudnya terkadang yang berada dalam hubungan itu yang dimiliki oleh orang itu bukan hanya cinta aja. Jadi sebenarnya ini masalah kita melihat peta permasalahan sih. Penyebabnya itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya penyebabnya bukan karena cinta yang besar. Jadi nggak ada yang salah kalau punya cinta yang besar, itu nggak ada yang salah. Keinginan yang besar, desire yang besar sehingga tidak terima dengan kemungkinan lain atau nggak siap dengan kemungkinan lain, yaitu kalau berpisah gitu ya. Ya itu mungkin agak menyulitkan orang itu sih sebenarnya kayak gitu. Dan di kartu Nine of Pentacles sama Seven of Wands sama History, aku melihat di kartu ini adalah usaha seseorang seperti yang aku bilang tadi, itu mungkin bisa jadi kalian gitu ya. Tapi ya ini general reading, jadi bisa vice versa juga sih. Cuman aku melihat ada satu pihak di sini yang akan berusaha mempertahankan apapun resikonya, apapun pengorbanannya, apapun yang harus dia bayar, dia akan membayar itu selama bisa bersama. Jadi aku melihat ini udah energi terobsesi dan posesif ya gitu. Dan pesannya adalah hati-hati ya. Maksudnya hati-hati itu aku bacakan langsung saja ya dari kartunya. Ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Jadi maksudnya hati-hati itu kalau kembali tapi tidak punya jawaban atau solusi untuk situasi kalian hanya mengulang konflik terus dalam hidup ini, dalam hubungan ini gitu. Jadi kalau kalian mau punya hubungan jangka panjang sama orang ini, terus kalian tidak punya jawaban untuk situasi kalian ya, situasi hubungan ini ya, yang menyebabkan banyak konflik ini, ya bisa dibayangkan gitu ya, hidup kalian jadi penuh dengan konflik gitu sepanjang menjalin hubungan dengan orang itu. Kalau nggak punya jawaban, nggak punya solusi untuk situasi ini dan hanya memaksakan kembali gitu loh misalnya ya. Oke. Kita lanjutkan membaca kartu ini ya. Freedom ya, ekspresikan kreativitas dan penuhi panggilan jiwa. Wujudkan damai, bahagia, dan gairah dalam hidup. Mengambilnya dari seseorang membuatnya mati, memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan. Oke, ya seperti yang aku bilang, ini ada energi posesif juga sih sebenarnya. Jadi mungkin karena ketakutan itu ya, obsesi itu yang membuat ada yang cenderung controlling, posesif gitu ya, sehingga itu yang jadi menyulitkan hubungan ini mungkin ya. Tapi sebenarnya aku juga nggak menyalahkan ya, entah ya, karena situasi kalian juga macam-macam di luar sana. Ada alasan jelas kenapa kok ada yang posesif di situ, kalaupun ia resonate seperti itu ya. Cuman maksudnya intinya yang penting dalam hubungan itu kan kenyamanan gitu, yang mempertahankan hubungan itu. Hanya posesif tapi tidak bisa menciptakan rasa nyaman di situ ya nggak ada artinya juga sih. Itu hanya berujung pada konflik aja dan hanya masalah waktu aja itu terlepas gitu. Hanya masalah waktu itu ya gimana ya, berpisah gitu, berantakan kayak gitulah intinya ya. Jadi hanya mempertahankan hubungan dengan sikap posesif tapi tidak mengedepankan kenyamanan atau pengertian, itu juga nggak akan mempertahankan hubungan itu ya gitu. Karena yang sedang dipertahankan itu kan seseorang yang punya perasaan kayak gitu lah intinya. Walaupun aku juga nggak bermaksud membela orang tersebut atau kalian gitu ya, karena ya situasi ini kan sangat general, jadi ya kalian yang lebih tahu situasinya tentunya ya. Karena ini juga general reading gitu ya. Tapi intinya itu, pesannya di sini adalah kenyamanan bukan hanya sekedar posesif aja gitu. Oke, itu yang kuliah di sini sih. Kita akan baca dari Life as We Know It Oracle ya.
Oke, pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Iya sih, jadi kalau memang mau move on, mau healing, itu jelas kita harus terima kenyataan dulu lah ya. Karena dari menerima kenyataan itu atau berdamai dengan keadaan itu, artinya ya kita siap untuk melangkah ke ini untuk melangkah ke depannya. Maksudnya ya kalau orang belum berdamai dengan keadaannya saat itu kan, atau berdamai dengan masa lalu, dia sulit melangkah ya, karena masih harus berkonflik dengan dirinya. Itu pertama. Kedua, kalau mau healing jelas orang itu harus menerima dulu realitanya, sama kayak kita mau treatment, pengobatan gitu kan, kita harus tahu dulu diagnosanya gitu kan, hasil diagnosanya apa, dan kita terima. Kalau nggak menerima kenyataan itu terus kita mau mencari solusi itu dari mana gitu ya, nggak. Kita kan mau mencari solusi, tolak ukurnya adalah masalah kita kan. Kalau kita tidak pernah mengakui masalah itu, lalu kita mau cari tolak ukur di mana untuk mencari solusi itu, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi. Konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Jadi ingat ya, itu ya, maksudnya kalian mau bersama orang ini, melanjutkan ini, atau meninggalkan pilihan ini, semua ada resikonya jelas ya. Tapi kalau aku lihat, saat kalian ingin mempertahankan pilihan ini, kayaknya resikonya itu kalian harus menyelesaikan banyak sekali PR atau konflik yang ada di dalamnya gitu. Kayak gitu sih, akan banyak hal-hal yang menyulitkan kalian untuk menerima itu sih. Jadi kalau mau tetap di situ berarti ya harus berbesar hati menerima hal-hal itulah ya. Kayak misalkan contohnya ini, misalkan berkaitan sama orang ya, harus siap menerima karakter atau sifat orang itu gitu, mau nggak mau gitu. Kalau memang mau stay di situ, karena kita nggak mungkin merubah orang kalau mereka nggak mau berubah ya, kita nggak bisa memaksakan mereka juga kan. Kayak gitu, siap nggak dengan hal itu? Kalau siap ya itu oke. Karena kalau aku lihat itu kayaknya kalau dipaksakan ini ada yang banyak makan hati sih di sini. Ada pihak yang sering terluka di sini kalau mempertahankan ini ya, karena harus memaksakan menerima hal yang memang sulit sebenarnya mereka terima gitu loh ya. Oke, selanjutnya, terkadang seseorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Iya, jadi mungkin setelah melalui banyak hal, orang akan sadar bahagia atau kebahagiaannya itu apa sih? Bahagia dari sudut pandangnya itu apa sih gitu. Mungkin orang itu baru menemukan jawabannya kalau sudah melalui banyak hal mungkin ya. Oke. Cinta adalah trigger yang membawa reaksi besar dari seseorang. Cinta yang membuat seseorang lebih berani melawan ketakutannya. Tapi pastikan itu adalah cinta, bukan obsesi, karena cinta tidak meminta pengorbanan untuk melukai dirinya sendiri. Cinta tidak meminta pengorbanan yang melawan suara hati. Jadi ingat itu ya. Oke, grup 3 aku lanjutkan lagi ya. Di sini pesannya ada tambahan ya untuk grup 3. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Ya, membohongi diri dari realita yang dirasakan. Jadi kalau aku lihat di sini, jika ini situasi kalian dengan seseorang ya,
ini tentang hubungan kalian bersama orang itu gitu ya. Kalaupun kalian tidak bersama, aku melihat kalian itu akan terus terpanggil untuk bersama orang ini. Jadi kalian itu terus terkoneksi kalau aku lihat ya. Jadi kalaupun kalian akhirnya memutuskan jalan masing-masing, kalian itu masih akan punya situasi atau masih terhubung sama orang ini. Terhubungnya tuh bukan secara jiwa aja, tapi ada usaha untuk terhubung kembali, baik dengan komunikasi atau ya pertemuan gitu, fisik kayak gitu. Selalu terpanggil untuk itu sih kalau aku lihat ya, kecenderungan kayak gitu. Tapi semua itu kembali sama kalian. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau kalian mempertahankan pilihan ini, aku melihat itu potensi konfliknya itu tinggi gitu ya. Dan aku melihat di sini ujiannya adalah bagaimana kontrol obsesi. Apakah mau terus mengedepankan obsesi dan ambisi itu lalu mengabaikan self love, atau bagaimana berbesar hati melepaskan ambisi dan obsesi itu dan tetap mencintai diri sendiri gitu. Maksudnya tetap mencintai diri sendiri dan berbesar hati melepaskan sih. Jadi ujiannya di situ ya, semua terserah sama kalian. Cuman ya balik lagi, kalau kalian mempertahankan ini, aku melihat besar banget gitu loh ujian kalian untuk berusaha mencintai diri kalian. Karena kayaknya kalau mempertahankan ini ada pihak yang banyak perlu berkorban gitu. Berkorbannya itu dengan terus merasa tersakiti kalau aku lihat ya. Jadi merasa terus tertekan gitu. Ya itu terserah kalian ya. Kalau aku melihat di sini sih masih banyak konfliknya gitu. Sehingga kalau mempertahankan pilihan ini kayaknya harus siap-siap ya, harus siap-siap banyak berkorban dan mungkin banyak terluka gitu kali ya. Tapi kalian yang lebih tahu situasinya ya. Aku sih melihatnya kayak gitu. Oke, dan ini juga belum tentu resonate gitu kan. Cuman gimana ya? Ya kayak gitulah ya. Intinya sih poinnya adalah itu tadi, memilih terus dikuasai oleh ambisi dan obsesi lalu mengabaikan diri sendiri, atau mau berbesar hati memilih melepaskan dan mencintai dirinya gitu ya. Atau kalau memang tetap mau memilih ini, ujiannya adalah bagaimana berusaha mempertahankan prinsipnya untuk self love itu, untuk mencintai dirinya juga, bukan hanya terus berkorban di sini kayak gitu. Kalau aku lihat kayak gitulah intinya. Jadi itu untuk grup 3 yang memilih kartu The Moon ya, kira-kira itu tambahannya. Oke? Jadi apapun pilihannya, semoga kalian ditunjukkan pilihan yang terbaik lah ya, atau jawaban yang terbaik ya, dan good luck buat kalian ya. Oke, bye grup 3.